Dari 72 ketika itu wali Dr. Teguh Hasantiro itu pulang untuk mengingatkan kembali Pak Harto ketika itu bahwasanya ada janji Bung Karno yang belum ditepati. Janji untuk mengurus rumah tangganya. Ya. Dan itu terkait dengan pengelolaan Dengan migas. dengan hasil migas. Hasil migas di Arun waktu itu. Dan tanggapan dari pemerintah Pak Harto saat itu? Tidak ada tanggapan. Katakan silakan kalau mau berontak silakan aja. Dan itu yang menyakitkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Jadi Ampun, sebetulnya nama aslinya kan Teguh Kamaruzzaman. Iya betul. Tapi kenapa dipanggil Ampun ini, ceritanya seperti apa ini? Ampun itu kalau di Aceh itu kalau di Jawa Aden gitu ya, gitulah panggilan kepada ya bangsawan. Ya, kaum Balang ya. Ampun ini kan selaku salah seorang tokoh damai Aceh, pernah menjadi negosiator yang mewakili GAM ketika proses damai, proses konflik di Aceh. Selain itu Ampun juga profesional di bidang hukum. Ya. Nah Ampun, saya ini pengen nanya ini, sebetulnya pemicu konflik Aceh sejak tahun 1976 ya. Antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia itu apa sebenarnya? Kalau kita bilang pemicu, kita harus lihat sejarah Aceh. Sejarah Aceh itu berdirinya Republik itu peran Aceh sangat besar. Karena satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak dikuasai kembali oleh sekutu, di mana Belanda membonceng di dalamnya, itu hanya Aceh. Aceh? Iya. Sehingga ketika itu PBB itu mengirim 3 negara sebagai negara yang untuk melihat Aceh. Apakah benar Aceh itu ada pemerintahan, ada rakyat, ada wilayah yang memang belum dikuasai oleh Belanda. Dan hasilnya apa tuh? Memang benar. Memang benar. Ya, dan itu disuarakan melalui Radio Rimba Raya. Jadi waktu itu Belgia yang mewakili kepentingan Belanda, kemudian Australia mewakili kepentingan Indonesia, delegasi Indonesia, kemudian Amerika yang dipilih oleh kedua pihak. Kedua belah pihak. Ya, jadi 3 negara ini itu terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia. Artinya kembali lagi ke dasar tadi bahwa memang Aceh pada saat itu salah satu negara yang belum dikuasai oleh sekutu. Itu dasar pemicu konflik tahun 1976? Nah, ketika itu Bung Karno berjanji kepada rakyat Aceh bahwasanya Aceh boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan menjalankan syariat Islam. Dan janji itu tidak terlaksana? Yang tidak ditepati. Tidak ditepati. Tahun 50 malah 50 ya, akhir tahun 50 itu malah Aceh digabung ke dalam Sumatera Timur. Ya, sehingga terjadi pemberontakan DITI 53. Kenapa DITI? Karena DITI waktu itu sudah eksis di Jawa Barat. Nah, ada Raden Mas Kartosuryo. Tapi sebenarnya perjuangan Aceh ketika itu ya untuk negara Islam. Untuk Aceh sendiri? Iya, ketika DI itu. Tapi pemberontakan itu adalah pemberontakan pada pemerintah pusat yang mengadopsi Aceh itu ke dalam sebuah keresidenan saja. Nah, padahal ini ada sebuah negara di awalnya. Berarti pada saat itu pemerintah RI waktu itu tidak mengakui keistimewaan Aceh atau tidak memberikan hak. Sudah mengingkari janji awalnya, yang memberikan hak Aceh untuk mengurus rumah tangga sendiri dan menjalankan syariat Islam. Dalam pemikiran tokoh-tokoh Aceh itu, ketika itu, bahasa Aceh Indonesia menjadi apapun boleh, tapi Aceh kami mengurus negara kami sendiri, kami mengurus daerah kami sendiri. Walaupun kami tetap bergabung ke dalam Indonesia, tetapi kami punya kewenangan untuk mengatur sendiri. Dan itu memang yang dijanjikan oleh Bung Karno ketika itu. Apa-apa saja yang ingin diatur oleh tokoh-tokoh Aceh saat itu? Kita bisa mengurus rumah tangga sendiri. Karena ketika itu, terus terang, perdagangan kita ke luar negeri segala macam itu dengan secara bebas kita bisa lakukan. Sehingga kita bisa menyumbang banyak kepada pemerintah negara Indonesia ketika itu yang sedang berjuang ya dalam diplomasi internasional maupun berjuang untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Gitu.
Harusnya kita juga diberikan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Aceh. Semualah. Termasuk Walaupun ya dalam konteks kenegaraan tentu kita ada sharing pendapatan antara Aceh sama pemerintah pusat sebagai negara induk yang memang akan mengandalkan keseluruhan wilayah di Indonesia ini. Kita ikut waktu itu. Kenapa waktu itu kita ikut? Pandangan tokoh-tokoh Aceh, karena ada dua pandangan ketika itu. Ada pandangan satu, ya, yang ketika itu Abuya Mudawali, ya, Syekh Mudawali yang di Labuan Haji itu menyatakan kita berdiri sendiri saja seperti negara awal, negara Aceh awal. Karena kerajaan Aceh itu sudah hidup selama ratusan tahun. Setelah abad ke-8 kita sudah hidup bernegara. Nah, jadi artinya dia bilang kita kembali saja kepada negara awal. Tapi ada pandangan orang, kita bergabung aja Indonesia. Toh Indonesia itu 90% masyarakatnya Muslim. Dalam konteks Keislaman, kalau ada jamaah yang besar, buat apa kita jadikan jamaah yang kecil? Itu pendapat sebagian golongan yang lain. Ulama yang lain. Dan itu benar pendapat itu. Kalau ada jamaah besar, ya kita lihatlah bagaimana Idul Fitri, Idul Adha, orang berbondong-bondong semua. Salah itu menampakkan kekuatan Islam. Islam harus begitu.